Tiap bulan selalu terulang lagi dan selalu bikin pusing para pemilik kos. Apa itu? Menagih uang kos. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel Kikos, si Raja Kos, channel yang selalu berusaha memberikan inspirasi, update-update terbaru, tips-tips untuk bisnis kos dan pengelolaannya. Pada video hari ini saya akan membahas satu topik yang biasanya setiap bulan selalu terulang lagi dan biasanya selalu bikin pusing para pemilik kos. Apa itu? Yaitu menagih uang kos. Kalau kita ketemu dengan para penghuni kos yang baik, yang tertib, itu biasanya kita seneng ya, karena sebelum jatuh tempo pun mereka sudah membayarkan uang kos itu. Tapi kalau kita pas ketemu sama anak kos yang dalam tanda kutip ndablek ya, tidak tertib, itu kita mempunyai suatu effort yang harus kita keluarkan setiap bulan. Pada saat sudah mau jatuh tempo, itu kita harus mengeluarkan effort untuk menagih. Biasanya anak kos itu ada dua tipe tuh yang biasanya suka telat. Yang pertama, dia biasanya memang kiriman dari orang tuanya telat, atau yang kedua sebenarnya dia sudah mendapatkan kiriman tapi dia pakai boros untuk keperluan yang lainnya. Nah, dari kedua tipe anak kos yang suka telat ini, kalau yang telat karena tidak mendapatkan kiriman dari orang tua karena memang ada satu kesulitan atau apa, mungkin kita masih bisa toleransi ya. Tapi kalau memang ketemunya yang model nomor 2 ini nih, yang kita memang bener-bener kadang-kadang kesel gitu ya, kadang-kadang kita makan api. Tiap bulan kita harus nagih, tapi anaknya itu nggak bayar. Padahal tiap hari dia mungkin foya-foya atau mungkin dia memboros-boroskan uangnya bersama dengan teman-temannya, atau untuk ganti handphone lah, untuk beli apa gitu. Nah, itu kita kalau ketemu yang seperti itu akan repot. Setiap bulan kita akan dipusingkan oleh penagihan uang kos. Jadi udah kayak debt collector aja gitu, tiap bulan harus nagih. Nah, di sini saya akan sharing satu tips yang biasanya saya pakai dan ini cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan penagihan uang kos itu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus punya alat untuk mengingatkan anak kos tersebut. Jadi biasanya kita kasih waktu dulu kan ya, biasanya H-5 kita sudah ingetin supaya dia bisa persiapan tuh. Oh, ini 5 hari lagi saya udah jatuh tempo nih, saya harus bayar. Nah, kalau biasanya kita mengandalkan hanya penjaga kos, biasanya kadang-kadang namanya manusia itu kan bisa lupa. Kadang-kadang lupa, kelewatan, nggak ditagih. Padahal kita seharusnya kan H-min berapa sebelum jatuh tempo itu sudah diingatkan dulu supaya dia tepat waktu. Nah, biasanya ada sistem atau aplikasi yang bisa membantu itu pakai. Biasanya di internet itu ada yang gratisan juga ada, tapi yang berbayar juga ada. Kalau teman-teman budgetnya terbatas, mungkin bisa coba cari yang aplikasi-aplikasi gratisan, yaitu dia reminder kalau sudah mau jatuh tempo itu akan diingatkan, apakah melalui kalender di program handphonenya atau memang lewat WhatsApp atau lewat SMS, itu biasanya ada remindernya. Nah, cuma reminder itu kan hanya mengingatkan ya, kita tidak bisa memastikan bahwa si anak kos itu akan mengikuti remindernya itu. Nah, caranya gimana nih? Ada cara yang kedua. Yang kedua itu adalah kita mempunyai suatu sistem akses pintu yang berbasis elektronik. Nah, kalau di kos saya itu semua menggunakan akses kartu ya. Ini saya kasih lihat, ini kartunya bentuknya kayak gini. Ini RFID ya. RFID itu dia tap ke kunci elektronik door lock itu, terus nanti baru terbuka. Nah, di dalam kartu ini kita bisa simpen tuh data si anak kos, dia masuk tanggal berapa dan dia jatuh tempo tanggal berapa. Jadi kalau si anak kos itu lewat jatuh tempo dia belum bayar, maka kartunya ini tidak bisa dipakai. Kartunya tidak bisa dipakai, dia nggak bisa masuk, otomatis dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar tepat waktu. Nah, tapi
permasalahannya adalah kalau pakai electronic door lock itu harganya, investasinya cukup mahal. Satu unit electronic door lock itu kalau yang paling murah, kalau di Tokopedia itu ada yang harganya di bawah 1 juta sih masih ada ya, sekitar 800-900 ribu, tapi saya nggak tahu kualitasnya itu sampai di mana. Kalau saya pakai yang harganya berkisar antara 1,5 sampai 1,6 juta. Ada yang lebih mahal lagi, merek terkenal kayak Samsung itu harganya ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Nah, tergantung budget teman-teman sekalian, kira-kira lebih cocok yang mana. Dengan satu alat itu membantu kita untuk dalam tanda kutip mereka yang akan mengingatkan si anak kos kalau mereka belum bayar, maka kunci tidak bisa terbuka dan mereka tidak masuk. Problem yang kedua adalah selain harga atau investasi, itu adalah kondisi pintu, kondisi daun pintu kos yang ada di properti Bapak Ibu ya. Nah itu biasanya kalau yang bangun kosnya dari awal sih, kalau memang sudah di set untuk memakai electronic door lock itu udah tahu tuh dia daun pintunya ketebalannya itu 4 cm minimal, karena dia kan harus dimasukkan alatnya itu ke dalam. Tapi kalau buat teman-teman yang udah terlanjur jadi kosnya, yang udah udah pintunya udah jadi, kan kalau kita ganti lagi itu problem lagi tuh, kita harus bongkar lagi, kita harus pesen pintu lagi, kita harus bayar mahar lagi. Itu caranya, alternatifnya, solusinya yaitu kita bikinlah satu akses untuk masuk ke dalam lokasi kos kita, ke area komplek kos kita. Kalau di tempat saya untuk ngirit ya, ini kita untuk menghemat biaya, saya nggak pasang electronic door lock itu di tiap pintu, karena kalau di tiap pintu itu bisa dibayangkan aja, saya punya hampir 600 kamar, kalau harus dipasang alat itu di setiap pintu 1,5 juta harganya, berarti kalau 600 kamar saya harus mengerogoh kocek hampir 1 miliar tuh untuk mengganti semua kunci pintu itu. Udah gitu belum kalau harus ganti daun pintunya, wah itu lebih mahal lagi. Satu daun pintu itu bisa berapa? Kalau yang bahannya bagus itu 1 juta lebih. Nah itu bisa hampir 2 miliar tuh untuk ganti daun pintu dan electronic door lock-nya. Nah solusinya adalah saya pakai hanya di entrance saja. Electronic door lock itu saya pasang di satu lokasi, di mana lokasi itu adalah akses masuk ke komplek atau area kos. Jadi cukup satu, jadi setiap kos itu cukup punya satu electronic door lock. Nah itu udah cukup membantu lah ya. Kita memang kalau idealnya ya tiap kamar harusnya punya ini masing-masing satu. Tapi kalau memang dana terbatas, yaitu solusinya, alternatifnya adalah kita hanya memakai satu electronic door lock di satu pintu di entrance, di gerbang, di pintu masuk utamanya. Nah di situ biasanya kalau ada anak kos udah telat bayar, kalau nggak bisa masuk ya satu-satunya jalan mereka biasanya minta tolong sama temennya tuh, tolong dong bukain, tolong. Tapi mau berapa kali mereka melakukan itu, mereka pasti akan sungkan lama-lama dan akhirnya mereka akan membayar tepat waktu. Nah itu dia tipsnya, sederhana tapi sangat efektif. Nah buat teman-teman yang mau tahu tips-tips atau trik-trik dalam pengelolaan kos, bagaimana caranya supaya untuk solve problem yang ada di dalam kos, terus ikuti video-video saya, karena di video-video saya yang seterusnya kita akan terus membahas mengenai tips-tips dan trik untuk pengelolaan kos. Sekian dulu video saya hari ini, terima kasih udah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like, komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!